Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di video saya. Kali ini kita akan mereview perkembangan domba-domba penggemukan yang sudah berjalan hampir 2 bulan. Jadi kalau kita hitung dia masuk di awal Februari tanggal 2, maka sekarang video ini di shoot tanggal 28. Jadi umurnya baru 27 tambah 28, maka ketemunya 55 hari penggemukan. Kalau kita lihat profilnya, untuk yang berkembang, yang penuh istimewa sudah ya, sudah siap panen sebetulnya. Ini adalah profil dari pejantan-pejantan jemokoan ya, belum poel pastinya sampai sekarang pun. Kisaran bobot sekarang di angka 25 up ya. Kalau yang 5 ekor ini kondisi jam 1 siang, dimana dia makan jam setengah 8, jadi sudah mulai berkurang isi perutnya. Itu pun sekarang profilnya masih sebagus ini menurut saya ya, dengan pakan yang murah, potensi lokal, bukan pakan yang luar biasa, bukan pakan yang premium maksud saya, seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari atas, maka dia akan seperti ini, gitu ya. Nih, saya akan coba dekatkan. Mereka mungkin agak takut, nggak apa-apa. Nah, ini adalah profil hewan-hewan ternak saya yang saya tahan mungkin sampai kurban, kalau tidak ada yang ingin mengambil dalam waktu dekat untuk akikah misalnya ya. Karena kalau udah ada permintaan seperti itu, tetap akan saya perbolehkan, kecuali untuk project pajak. Tapi semua ini, walaupun ekornya juga ini akan tambah besar terus nantinya, akan saya niatkan untuk menjadi ternak-ternak kurban atau ternak-ternak akikah untuk para teman-teman yang membutuhkannya di sekitar tempat kandang saya atau di Pati, Jawa Tengah. Ya, kalau kita lihat sekarang profilnya, punggungnya sudah rata ya, kecuali hanya si ini, leher biru ini masih sedikit terlihat ada tulang punggungnya, spinnya. Kalau yang lain saya rasa sudah relatif halus ya, ditandai dengan ekornya yang sudah penuh, karena mereka turunan ekor gemuk ya, gitu. Sebenarnya bisa aja saya jual sebagai calon pejantan, nantinya saya seleksi mana yang bagus, mana yang kurang. Jadi prospek pejantan harganya berbeda, karena prospek jantan pastinya lebih mahal daripada ternak potong, gitu. Tapi belum sempat saya seleksi ya. Semua normal, testis normal, tidak ada yang sangklir, tidak ada yang aneh-aneh. Ekor normal, teracak normal, kaki normal, mata normal, telinga normal, sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, ini dipelihara 57 hari tadi teman-teman, dengan pakan protein kasar hampir 14% gitu ya, 14 nggak nutup maksud saya. Jadi di 13, berapa, 13 gemuk lah ya, dengan pakan fermentasi paling cuma 5 hari fermentasinya karena keterbatasan tong yang saya miliki. Kemudian kadar air di 27%, jadi bahan keringnya ada di 20, kadar air di 27 ya, bahan keringnya di 73% ya. Profilnya seperti ini kalau kita lihat bersama-sama ya. Oke, kita lihat pelan-pelan lebih dekat lagi ke mereka. Nah, ya, ini real, tidak saya zoom kondisi tripodnya. Kita lihat, ini adalah sisa pakan yang ada, karena hari ini saya kasih ekstra pakan pagi ini. Ternyata masih, berarti menunjukkan bahwa daya tampung mereka relatif sudah full. Dan suhu mulai memanas teman-teman. Ingat, suhu yang panas itu biasanya mengurangi feed intake atau konsumsinya. Nah, konsumsi yang berkurang itu akan menyebabkan bahan kering yang masuk berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya akan menghambat atau mengurangi kecepatan tumbuh mereka. Caranya gimana? Ya harus disejukkan kandangnya, atau penyediaan air minum yang sejuk juga dimaksimalkan, sehingga dia akan
minum, karena secara fisiologis ternak yang kepanasan itu sering banyak minum, bukan sering banyak makan. Karena semakin banyak makan, dia akan semakin panas ya, sehingga dia tidak nyaman. Akhirnya mekanisme dirinya adalah dengan mengurangi pakan yang mereka makan. Oke ya, ini saya mau tambah lagi sebenarnya jantan sekitar 4 ekor plus nanti betina di 2 atau 3 ekor yang untuk breedingnya ya. Karena rencana saya di sisi sana seperti yang saya sering sounding sebelumnya, nanti kita buat kandang khusus penggemukan jantannya gitu ya. Yang sini kita jadikan untuk kandang breeding, karena kandang induk anak atau induk kawin. Sini adalah kamar melahirkan, yang sini nanti untuk induk anak pasca keluar dari kandang melahirkan. Nanti di sana nanti full kita buat kandang baterai untuk penggemukan jantan lebih intensif, lebih terjaga kondisinya, lebih rapat sehingga mereka tumbuhnya lebih maksimal. Kalau kita lihat lebih dari di depan di samping ini lebih dekat lagi, maka kondisinya seperti ini ya. Ini kesukaan di sini memang kebanyakan memang ekor gemuk, semi gemuk. Kalau di Pati disebutnya ini adalah domba Jepon, teman-teman. Ya, ini kenaikan bobot harian di 5 ekor ini rata-rata di 100 up ya, 100 gram 1 on lebih per hari. Jadi ibarat perhitungan kalau pakan kita di angka 2000 per hari, kemudian tumbuhnya 1 on, harga jual sekarang di angka 75.000 per kilo untuk gemukan di sini misalnya ya. Maka untuk operasional pakan per hari itu kita uangnya dari pertumbuhan ya, kita dapat 7.500 kalau 1 on, dikurangi dengan Rp2.000 per ekor. Jadi kita punya margin di angka 5,5. Itu nanti akan kita kurangi untuk pakan betina, karena betina ini penambahan aset ya teman-teman ya. Jadi perbanyakan jumlah ternak kita berasal dari betina itu, pakannya disuplai dari untung yang didapatkan dari penjantan penggemukan. Jadi mungkin untung kita akan tipis ketika dihitung real, tapi kita akan mempunyai aset penambahan dari anak si betina. Semakin produktif betina, semakin banyak anak betina dan hidup, maka semakin besar aset yang kita miliki. Artinya apa? Artinya untung tadi terkonversi paling tidak ya untuk si anakan. Tapi kita juga harus dapat bagian untuk pengelola atau pemelihara seperti saya ini. Jadi saya mengambil teorinya ya, saya mengambil gaji untuk saya. Kalau misalnya gaji saya sehari itu 20.000, maka saya harus dapat 600.000 per bulan dari keuntungan ternak ini selama pemeliharaannya gitu. Jadi setahun gaji untuk saya adalah sebesar 7,5 juta. Lainnya adalah untung. Nah, kenapa gajinya murah? Ya karena memang ini tidak perlu ditunggui sepanjang 8 jam per hari seperti kerjaan para karyawan. Kita cukup buat pakan seminggu 2 kali, lalu kita simpan, kita kasih pakan pagi sore, ya udah gitu aja. Sehingga memang dengan ternak kapasitas 20 ekor ini saya cukup digaji dengan 20.000 per hari. Nanti ketika ternak kita akan meningkat di mana-mana sana, dimanapun atau di kandang lain gitu ya, maka gaji kita akan mengikuti. Karena aneh kalau gaji kita UMR kok ternaknya cuma 20, ya terlalu tidak masuk akal hitungannya ya. Gitu teman-teman. Ini belum pel ya, kelihatan giginya. Padahal gede, tinggi. Memang di sini dombanya tipikal tinggi-tinggi, teman-teman. Beda dengan priangan, beda dengan crossingan lokal yang lain. Di sini terjaga, mereka tidak kemasukan genetik apapun, jadi cuman ternak ekor semi ini. Ini berlaku di Pati, Kudus, Demak, dan juga Boyolali, yaitu ya. Di sana ternaknya seperti ini model-modelnya. Kalau Jepara, kemudian Rembang, mereka mirip dengan Temanggungan. Gitu ya. Jadi ini teman-teman kondisi ternak yang
sudah hampir 2 bulan digemukkan, profilnya sudah memuaskan bagi saya. Ya, ini lebih bagus pertumbuhannya dibandingkan periode lalu yang sudah habis atau periode sebelumnya lagi yang sudah habis juga di kurban tahun lalu. Jadi dari kurban tahun lalu sampai sekarang itu saya memiliki sudah 3 generasi ya, 3 generasi pejantan yang ada di kandang ini. Kalaupun ini saya jual sekarang terus saya ngisi lagi buat kurban, berarti saya punya 4 generasi pejantan. Artinya apa? Kalau setahun dibagi 3 berarti 4 bulanan siklusnya. Kalau 4 tahun dibagi 4 berarti 3 bulanan siklus penggemukannya. Kira-kira gitu teman-teman. Sampai jumpa di lain video. Semoga kita selalu semangat untuk berkembang dalam beternak. Ditunggu video-video dari saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.